jelaslah kepada kita bahwa siapa musuh kita. Musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Dia datang menjelma ibunya dalam bayang-bayang kematiannya. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama dirimu. Sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dibandingkan agama yang kau anut. Maka jadilah kau Yahudi. Kemudian juga digambarkan padanya, tiba-tiba ayahnya yang sudah meninggal datang dan mengatakan, wahai anakku, jadilah kau Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan agama yang kau anut. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia terselamatkan dari su'ul khatimah. Makanya penting seseorang yang sedang sakaratul maut itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat tering salam kita hadiahkan tetap kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'us syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah dari yang halal lagi baik, dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian di bumi. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian yang nyata. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata, maka ambillah syaitan sebagai musuh kalian. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan bagi kalian itu musuh yang nyata. Syaitan akan memerintahkan kalian untuk melakukan keburukan, kefasikan, dan menyuruh untuk mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Dari ayat-ayat ini, jelaslah kepada kita bahwa siapa musuh kita. Musuh kita yang paling nyata adalah syaitan. Abi Hurairah radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ma min bani Adam mauludun illa yamussuhu asyaitanu hina yulad. Tidak ada satupun dari anak-anak Adam saat dilahirkan kecuali akan disentuh oleh syaitan. Maksudnya, setiap bayi yang dilahirkan itu maka akan ditusuk lambung bayi tersebut oleh syaitan sehingga sarihan min masyi syaitan. Dia pun menangis karena sentuhan syaitan tersebut. Kecuali Maryam dan putranya, maksudnya Isa ibn Maryam. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an membacakan satu ayat, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyatah minasyaitonir rajim. Dan sesungguhnya aku akan melindungi dia dan dirimu dan anak keturunanmu dari syaitan yang terkutuk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan pernah berjanji
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganggu dan menggoda anak Adam kemanapun mereka pergi dan kemanapun atau dimanapun mereka berada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan permusuhan syaitan dan mengatakan la'aqudanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ya Rabb, sungguh aku akan menyesatkan mereka Bani Adam dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan datang kepada mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri kanan mereka, dan engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka bersyukur akan nikmat-Mu. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka syaitan akan berusaha dengan berbagai macam cara untuk menggoda Bani Adam. Mulai daripada akidahnya dirusak, sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, ya'ti syaitanu ahadakum fayaqulu man khalaqa hadha wa man khalaqa hadha hatta yaqul man khalaqa rabbak. Syaitan akan datang kepada seorang hamba dan berikan was-was dan mengatakan, siapakah yang menciptakan makhluk ini dan itu? Siapakah yang menciptakan makhluk dan ini dan itu? Sampai terakhir pertanyaannya, siapa yang menciptakan Rabbmu? Jadi dia berusaha untuk menggoda Bani Adam dan menghancurkan iman dan akidahnya. Terkadang masuk dalam ibadahnya supaya merusak ibadah seorang hamba. Sebagaimana hadis yang ma'ruf dari Utsman ibn Abil As radhiyallahu an, Nabi SAW suatu ketika pernah ditanya, ya Rasulullah, sesungguhnya syaitan telah mengganggu diriku dan salatku dan juga bacaanku. Maka Nabi SAW mengatakan, itulah syaitan yang dikenal dengan hinzib. Apabila engkau merasakan hinzib si syaitan ini mengganggu dirimu dalam salat, maka berta'awudlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meludahlah ke arah kiri 3 kali. Lihat bagaimana syaitan hendak mengganggu ibadah seorang hamba. Termasuk juga dalam konteks keluarga, di mana Nabi SAW pernah mengatakan, iblis ini memiliki istana di tengah lautan. Kemudian dia akan mengerahkan segenap pasukannya. Dan yang paling besar fitnah pasukan itu adalah orang yang berhasil mencerai-beraikan rumah tangga manusia. Sehingga ketika dia mengatakan, aku sudah berhasil menceraikan si fulan dan si fulan, maka iblis akan bangkit dan mengatakan, ni'ma anta, ni'ma anta, ni'ma anta, sebaik-baik tentara dirimu, sebaik-baik tentara dirimu dan sebaik-baik tentara dirimu. Kemudian dia pun bangkit dan meletakkan piala di atas kepalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya syaitan akan datang dari mana saja. Dia akan masuk ke rumah kaum muslimin. Dia akan masuk saat kita makan. Dia akan masuk saat kita marah. Dia akan masuk saat kita kemudian melakukan hal-hal kebaikan. Inna syaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang kepada orang-orang yang bersedekah dan mengatakan, jangan bersedekah, engkau akan fakir, dan memerintahkan untuk berbuat fasik. Termasuk syaitan akan hadir di orang yang sedang sakaratul maut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat-saat detik sakaratul maut adalah detik-detik di mana seorang hamba menentukan apakah dia meninggal saat itu dalam kondisi su'ul khatimah atau sebaliknya meninggal dalam posisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sinilah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita satu doa yang sering kita baca, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Ya Rabb, jangan kau palingkan hati kami. Jangan kau sesatkan hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Karena dalam sebuah
asar ketika syaitan melihat ada seorang muslim yang sedang sakaratul maut, maka dia akan mengerahkan pasukannya, akan mengerahkan seluruh daya upayanya supaya orang yang sedang sakaratul maut dan dia seorang muslim tersebut meninggal bukan di atas agama Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tadhkirah fi Ahwalil Akhirah menyebutkan satu riwayat dengan sigah tamrid. Jadi seorang hamba saat detik-detik wafatnya, maka syaitan akan tasyakul dalam bayang-bayang hamba yang sedang sakaratul maut itu, seolah-olah dia adalah ibunya. Ibu yang sudah meninggalkan sebelumnya dari kematiannya. Dia datang menjelma ibunya dalam bayang-bayang kematiannya. Kemudian dia mengatakan, wahai anakku, sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik daripada agama dirimu. Sesungguhnya agama Yahudi jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuanut. Maka jadilah kau Yahudi. Maka kalau seorang hamba ini kemudian mengucapkan la ilaha illallah, sebagaimana perintah Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dipastikan dia masuk surga. Makanya Rasul mengatakan, lakinu mautakum bila ilaha illallah. Ejahkan kepada orang yang sedang sakaratul maut dengan kalimat la ilaha illallah. Kalau kemudian syaitan mengajak agar orang yang sedang sakaratul maut untuk beragama Yahudi, langsung dia mengucapkan la, tidak, la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia tidak akan berhasil untuk menjadikan orang yang sedang sakaratul maut ini su'ul khatimah. Kemudian juga digambarkan padanya, tiba-tiba ayahnya yang sudah meninggal datang dan mengatakan, wahai anakku, jadilah kau Nasrani. Sesungguhnya agama Nasrani jauh lebih baik dibandingkan agama yang kuanut. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia terselamatkan dari su'ul khatimah. Makanya penting seseorang yang sedang sakaratul maut itu ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Begitulah syaitan berusaha untuk supaya orang yang sedang sakaratul maut ini keluar daripada agamanya, keluar dari keyakinannya dan keimanannya. Terkadang kalau seandainya orang sakaratul maut ini sedang sakit parah, dia tidak tahan dengan sakitnya. Terkadang terbayang-bayang syaitan akan datang dan mengatakan, di sana ada seorang dukun, di sana ada seorang tabib, di sana ada seorang tukang sihir yang kalau engkau panggil dia, dia bisa mengobati dirimu. Diajak untuk melakukan kesyirikan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, kalla idza balagatit taraq wa qila man raq. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq. Sekali-kali tidak ketika nyawa berada di kerongkongan orang tersebut. Apa kata Allah? Wa qila man raq. Siapa yang akan bisa meruqyahmu? Siapa yang akan bisa menyembuhkanmu, mengembalikan ruh ke dalam jasadmu? Maka syaitan akan mengatakan, di sana ada tukang ruqyah, tukang sihir, dukun, dan bisa menyembuhkan penyakitmu. Kalau dia kemudian meyakini bahwa di sana ada dukun, tukang sihir, bomo-bomo dan yang semacamnya, kemudian meminta kepada keluarganya untuk didatangkan, berarti dia berhasil. Syaitan berhasil untuk menjadikan orang ini mati dalam posisi su'ul khatimah. Makanya Allah mengatakan, wakila man raq. Tidak ada yang bisa memberikan ruqyah, mengobati dirimu. Karena bagaimanapun, idza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya, tidak mungkin diakhirkan dan tidak mungkin dikedepankan. Pasti pas waktunya. Makanya Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan juga disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab yang sama, At-Tadhkirah tadi. Wa Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala suatu ketika saat detik sakaratul mautnya, terkadang dia pingsan, terkadang dia sadar. Saat pingsannya, terkadang dia mengigau dan mengatakan la ba'd, la ba'd, la ba'd. Kemudian saat sadarnya anaknya Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, wahai bapakku, sesungguhnya
saat engkau mengigau, aku mendengar kata-katamu, la ba'du, la ba'du. Apa maksudnya? Tidak, jangan, tidak, jangan. Ya, maka Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan sesungguhnya syaitan datang kepadaku hendak memfitnah diriku. Dibuatnya aku supaya takjub dengan amalanku, dibuatnya aku supaya sombong dengan amalanku, dibuatnya aku supaya bangga dengan amalanku, dan aku katakan la, tidak, la, tidak, pergi kau dari sini. Akhirnya kemudian dia pun tidak berhasil menggoda diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura." Sebab kalau seandainya engkau mengingat Rabbmu, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saat detik sakaratul mautnya, la ilaha illallah, maka syaitan akan berpaling dan lari dari diri kamu. Dan ketika syaitan sudah tidak berhasil lagi mengganggu diri kita saat sakaratul maut, maka malaikat akan turun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Sesungguhnya orang yang mengatakan Rabb kami Allah, kemudian istiqamah, maka detik-detik sakaratul maut malaikat akan datang membisikkan di telinganya dan mengatakan, jangan takut, jangan bersedih hati, dan berbahagialah karena Allah Subhanahu wa taala sudah janjikan sorga kepadamu. Kami wali-wali kalian dalam kehidupan dunia dan juga dalam kehidupan akhirat. Selama engkau di kehidupan dunia, salat, zakat, puasa, haji, ibadah, maka detik-detik sakaratul mautnya Allah akan mudahkan bagi kita untuk meninggal saat kondisi husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Makanya para salaf dijelaskan orang-orang yang Allah takdirkan mati dalam posisi su'ul khatimah karena tidak bisa melawan was-was daripada syaitan. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan perkataan Abdul Aziz Ibn Abi Ruwad ketika ada seorang laki-laki sedang sakaratul maut. Kemudian ditalkinkan kepada orang laki-laki ini, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba kemudian dia mengatakan, ana kafirun bima taqul. Aku tidak mau mengucapkan kalimat itu dan aku kafir dengan kalimat itu, iyadzan billah. Dan dia pun terus mengulang-ulang dan mengatakan, ana kafirun bima taqul, ana kafirun bima taqul. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Aku kufur dengan apa yang kau katakan. Padahal orang yang mentalkin ini menyuruh agar dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai akhirnya kemudian dia pun meninggal dalam kondisi tidak mengakui kalimat la ilaha illallah. Betullah sabda Nabi SAW, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaihi, dan dalam riwayat man mata ala syai'in ba'atsahu Allahu alaihi. Dan tidaklah setiap hamba dibangkitkan sesuai dalam kondisi meninggalnya seperti apa. Dan manusia meninggal itu biasanya dibawa kepada kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidupnya terus di atas kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla, maka dipastikan dia mati su'ul khatimah. Kalau kebiasaan hidupnya dia beribadah kepada Allah, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah, berusaha melaksanakan syariat Allah, maka insya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup perkaranya dengan husnul khatimah. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang memberi, bertakwa, membenarkan akhirat, sudah mudah jalan hidupnya. Mudah untuk sholat, mudah untuk zakat, mudah untuk sedekah, mudah untuk qiyamul lail, maka Allah mudahkan untuk beramal soleh yang lainnya, sehingga Allah tutup dengan amalan soleh yang sudah Allah mudahkan kepadanya, dan dia pun meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bisa meninggal di atas husnul khatimah. Taib, ini yang bisa sampaikan, kita kembalikan kepada moderator. Falyatafadhal mashkura. Baik, Ustaz. Ada terkait Ustaz dengan perkataan yang Ustaz sampaikan tentang titik husnul khotimah, salah satunya adalah mengucapkan kata la ilaha illallah. Apakah harus kata-kata la ilaha illallah, Ustaz? Bagaimana kalau misalnya orang tersebut meninggal dalam keadaan tidur, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Apakah orang yang meninggal
dan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dipastikan mati su'ul khatimah? Tidak. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah saat sakaratul maut itu bagian daripada orang yang meninggal husnul khatimah. Banyak ciri-ciri orang yang meninggal husnul khatimah, seperti berkeringat di dahi umpamanya, atau ketika dia sedang sholat, ya, sedang puasa, sedang membaca Quran, dia meninggal, artinya meninggal dalam kondisi beramal soleh, di tempat-tempat yang baik, saat kondisi baik gitu ya. Atau memang dia orang baik, orang taat, orang soleh, tapi meninggalnya mungkin kena musibah, seperti tenggelam, seperti terkena runtuhan, seperti seorang yang sedang melahirkan kemudian meninggal, tapi dia orang baik, orang taat. Ya, maka itulah mungkin caranya, atau mungkin sengaja Allah buat meninggal di hari Jumat, ya, di bulan Ramadan. Pokoknya Allah pilihkan hari-hari yang baik untuk dia, itu juga bagian daripada meninggal husnul khatimah. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Dan akhirnya sahabat Radiohang dan juga Besar TV, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah Anda kirimkan sebelumnya melalui WhatsApp di nomor 081901010106. Yang kali ini pertanyaan pertama yang Anda kirimkan itu berasal dari hamba Allah di Batam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Afwan, tolong jelaskan tentang ciri-ciri jin, iblis, syaitan, dan malaikat. Karena Anda mendengar bahwasannya mereka adalah termasuk satu jenis Ustaz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan, apa perbedaan antara malaikat, jin, dan juga iblis? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat dan jin ini sudah jelas. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqatil jan mim marijim min nar. Bahwa malaikat dicipta dari cahaya dan jin itu dicipta dari ujung nyala api. Adapun iblis menjadi silang pendapat. Apakah iblis ini bagian daripada para malaikat? Apakah iblis ini bagian daripada jin? Sebagian para ulama mengatakan bahwa iblis ini bagian daripada para malaikat. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Imam Al-Alusi dalam kitab Ruhul Ma'ani, bahwa sebagian ulama mengatakan bahwa iblis itu bagian daripada para malaikat, karena dia hidup di tengah-tengah para malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para malaikat untuk sujud, iblis ada di sekitar situ. Tetapi ketika malaikat tidak sujud, para malaikat sujud, dia pun tidak sujud, maka dia pun kemudian dikutuk dan menjadi iblis. Ada juga yang mengatakan bahwa, nah ini pendapat yang kuat, walaupun dia bagian daripada jin. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Iblis itu bagian daripada jin yang berbuat fasik kepada Rabbnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun istilah syaitan memang syaitan ini dikatakan sifat. Jin yang jahat dikatakan sifat, berarti jin itu disebut syaitan. Kemudian manusia juga yang jahat dikatakan syaitan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika menyebut musuh para nabi, Allah mengatakan syayatinal insi wal jinni, setan jin dan setan manusia. Artinya setan itu bisa dari kalangan manusia, bisa juga dari kalangan jin. Jadi setan itu artinya sifat, ya. Walaupun ada yang mengistilahkan tentang masalah, kalau kita bicara tentang masalah syaitan, itu pun disebutkan oleh para ulama bahwa ada istilah-istilah dari kalangan jin yang mengganggu manusia. Ada istilah iblis, ya, ada istilah ibrit, ada istilah syaitan, ada istilah ghul, ada istilah arwah, ada istilah jin. Nah, gitu ya. Jadi sebagian para ulama membedakan istilah-istilah seperti itu, ya. Tapi yang jelas bahwa syaitan itu bagian daripada sifat, baik melekat pada jin ataupun kepada manusia. Adapun perbedaan antara malaikat dan jin itu sendiri, ada yang mengatakan bahwa malaikat itu
Dari asal ciptaannya saja sudah jelas. Artinya malaikat itu berbeda dengan jin. Kemudian yang kedua, malaikat semua beriman. Dan mereka maksum, tidak pernah melakukan dosa. Itu malaikat. Ya, berbeda dengan jin. Kebanyakan mereka berbuat fasik, berbuat maksiat, berbuat dosa, dan sedikit yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat terbebaskan dari syahwat. Malaikat tidak punya syahwat. Ya, tetapi jin sama dengan manusia diliputi syahwat. Makanya banyak di antara jin mereka berbuat jahat karena dorongan syahwat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala fitrahkan kepada badan mereka. Dan malaikat selalu menyuruh kepada kebaikan, tetapi jin ini menyuruh kepada keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Itu secara singkat perbedaan antara malaikat, jin, iblis, dan syaitan.